Hello, good morning everybody. How are you today? I'm fine too, thank you. Okay, before we start, it's better for us to pray according to your own beliefs. Sebelum kita belajar ya, seperti biasa kita awali dengan berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Pray begin, berdoa dimulai. Pray over, berdoa selesai. Okay, now open your LKS ya, LKS-nya on page 3 on unit 7. Buka buku LKS-nya ya di halaman 3 bab 7 ya. The title is Would You Help Me, yaitu judulnya. Ya, hari ini hari Jumat tanggal 19 Februari 2019. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu mengidentifikasi fenomena alam. Ya, siswa mampu bercakap-cakap, meminta dan memberi bantuan. Ya. Nah, di LKS ini kita belajar di KD 3.6 dan 4.6. Kalau 3.6 itu pengetahuan ya, mengamati, mendengarkan kalimat meminta dan memberi bantuan, fenomena alam dan seputar kota. Nah, untuk KD 4.6-nya itu keterampilan ya, yaitu menggambar salah satu fenomena alam dan menyebutkan 10 provinsi beserta ibu kotanya dalam bahasa Inggris. Nah, itu nanti ada di bab 7 dan 8 ya. Okay, before we continue our lesson, I will remind you about the last lesson ya. Minggu lalu itu kita libur ya. Nah, jadi Miss akan mengingatkan pembelajaran di 2 minggu yang lalu, yaitu di bab 9 ya, di buku cetak. We have already studied about weather ya, kita belajar tentang cuaca ya. Ada rainbow, rain, snow, wind, cloud, weather. Nah, untuk pembelajaran hari ini sih masih ada nyangkut-nyangkutnya ya tentang fenomena alam itu ya, kayak rainbow ya, rain itu masih ada hubungannya dengan pembelajaran hari ini. Nah, Miss ingatkan kembali ya untuk anak yang belum mengumpulkan tugasnya, yaitu di halaman 84 di buku cetak ya. Tugasnya itu adalah menulis salah satu teks ya, di situ ada 3 teks, menulis salah satu dalam bentuk bahasa Inggris dan menerjemahkannya dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, jadi bagi yang merasa belum mengumpulkan ya, Miss tunggu tugasnya ya, segera dikirim. Nah, ada juga anak yang sama sekali belum mengumpulkan tugasnya dari awal semester 2. Nah, itu Miss himbau ya agar langsung mengirim tugasnya dari awal ya, karena bulan 3 minggu kedua itu kita sudah melaksanakan PTS ya, atau penilaian tengah semester 2, semester genap ya, yaitu yang diujikan itu KD 3.5 yang ada di buku cetak ya, bab 7 sampai bab 9, dan KD 3.6 ya yang ada di LKS ya, bab 7 dan 8. Oke, jelas ya. Oke, now we start our lesson today ya. Oke, now open your book on page 3. Okay. Now please take a look at the picture. Do you know what is the picture is? Yeah. Look at the picture. Yeah. Beside. Yes, it's a picture of mountainous area. Ya, itu adalah gambar pegunungan. Ya. Isn't it beautiful? What do you do to preserve that natural beauty? Ya.
Apa yang ingin kamu lakukan untuk melestarikan keindahan alam, ya. In this unit, we will learn about nature and its phenomena. Besides, we will also learn about some expression like giving and asking for help, and also giving and asking for things. Be ready and let's start now. On task 1, ya. Task 1, listen to your teacher and write the words under the correct picture. So, ya, I will mention the word one by one and then you write on your book. Jadi Miss akan sebutkan, ya, nanti baru anak-anak tulis, ya. Number 1, ya, I will mention the name of the nature and phenomena, ya, and you write on the book in English, jadi dalam bentuk bahasa Inggris, ya. Number 1, river. River, can you write the word river? Ya, river means sungai, ya, river. Yuk, silakan tulis river di bawah gambar. Next, number 2, sun. Sun, you can see the meaning of the words, ya, on the picture, ya, based on the picture. Number 2, sun. And then number 3, forest. Forest. Number 4, mountain. 5, number 6, cloud. Awan, ya. Number 7, flash. Flash means petir. No, kilat, ya, yang cahaya itu. And then the last, waterfall. Waterfall means air terjun. You can see these words, ya, cara menulisnya. Silakan yang salah diganti, yang belum diisi silakan ditulis, ya. For task 1. Okay, now kita sambung task 2, ya. Task 2 kita kerjakan bersama dulu ini, yang task 1 sama task 2. Sudah finish? Okay, listen and fill the blanks. Ya, yang bagian task 2. Ya, this is the, ya, earth, ya, earth. Bumi, ya. Can you write the word earth? Sorry. Nah, earth, ya. This is the earth. There are so many kinds of things, such as humans. Ya, jadi jawabannya itu bisa dilihat berdasarkan gambar di sebelahnya. Ya. Number 2, humans, manusia. Apalagi gambar di sebelahnya itu? Yes, water, air. Number 4, ya, forest, ya.
Sudah tadi tulisannya ya, sudah tahu ya. Forest masih ada di sini. Forest, animals, you can write animals ya, and many more on the earth ya, dan masih banyak lagi ya. Jadi ada banyak hal ya, ada banyak benda ya, makhluk di bumi ya, seperti manusia, air, hutan, dan hewan ya, and many more on the earth, dan masih banyak lagi. Next, we breathe ya, breathe. Nah, breathe, you know, bernapas ya. We breathe oxygen. Ayo, gimana tulisannya? Ya, ya. We breathe oxygen, so do other living things. But today there are so many people who do not care for the earth. Ya. Tetapi banyak manusia yang tidak peduli dengan bumi, ya. Silakan ditulis dulu ya yang tadi. Next. They dump bla 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 into the river. Ya, dump itu membuang, ya. They dump garbage, ya. Garbage, sampah. Ya. Into the river, di dalam atau ke sungai. Ya. They bla 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 twist carelessly. Coba difikirkan dulu, apa itu kira-kira? Mereka ya cut the tree ya, cut ya, atau cut aja boleh, cut trees carelessly ya, mereka menebang pohon sembarangan ya. The activities cause disaster like bla bla bla. Apa? Apa coba? The activities cause disaster like flood. Ya. Bencana ya. Kegiatan itu yang maksudnya menebang pohon, membuang sampah ya, menyebabkan bencana flood. Apa? Bisa tulisannya banjir ya, flood, banjir. Ya, and apalagi? Landslide. Ya, apa landslide? Iya, tanah longsor ya. As the young generation, we should take care for the earth ya. Sebagai generasi muda, kita harus peduli dengan bumi kita. Ya, itu.
Oh iya, Miss lupa ya kasih tahu. Seharusnya hari ini ulangan harian ya, daily test. Tetapi karena berhubung Jumat kemarin itu libur, Miss tidak bisa kasih pengumuman ya. Jadi ulangan hariannya itu minggu depan ya, hari Jumat depan ya. Pengujiannya kompetensi dasar ya, atau KD 3.5 yang di buku cetak dari bab 7 sampai bab 9. Nah itu ya, nanti langsung kita kalau masih ada waktu kita lanjut lagi pembelajaran yang di unit 7 ini ya, kalau masih ada materi yang belum kita bahas. Nah untuk soal-soal ya, soalnya itu banyak ya, atau soalnya itu adalah soal AKM ya. Soal AKM itu soal yang bernarasi ya, ada teks, ada gambar ya. Jadi tidak seperti soal biasa ya, yang anak-anak bisa langsung menjawab dengan gampang. Tetapi soalnya itu anak-anak harus membaca terlebih dahulu, lalu bisa menjawab soalnya ya. Jadi ya agak sedikit berpikir dulu ya sebelum menjawab soalnya. Nah itu nanti untuk di PTS-nya ya, sudah kita mulai menggunakan soal yang bernarasi. Nah jadi untuk ulangan harian ini ya, kita berlatih ya, kita berlatih mengerjakan soal. Jadi soalnya itu nanti untuk untuk ini juga ya, seperti ini nih, nanti yang akan kita kerjakan yang tas 4 sama 6, yaitu ada narasinya ya, bisa berupa dialog, gambar ataupun teks ya. Nanti jawabannya ya berdasarkan teks atau dialog. Jadi harus dibaca, dipahami terlebih dahulu agar bisa menjawab soal. Oke, kita lanjut. Nah, on page 4 and 5 ya, there are some expression ya, ada beberapa ungkapan ya. If you want to ask for help and to give help, you can use the expression below. Jadi yang pertama itu ada ask for help ya, di situ misalnya ketik ya, ask for help and to give a help. Jadi maksudnya itu ungkapan untuk meminta ya, atau memberi bantuan ya, meminta dan memberi bantuan. You can say, would you help me? Would you help me? Ya, bisakah kau menolongku? Ya, berarti itu ungkapan meminta tolong ya, atau memberi pertolongan ya, seperti sure ya, tentu. Itu misalnya ada orang yang minta bantuan ya, can you help me? Nah itu yang meminta bantuan. Terus kita memberi bantuan ya dengan menjawab of course ya, tentu, atau sure. Sure itu juga tentu ya. Or can you do me a favor? Ya, juga bisa ya. Lalu ungkapan selanjutnya ya, if you want to ask for things and to give things, you can use the expression below. Nah, yang kedua itu ask for thing and to give thing. Ungkapan meminta sesuatu ya, benda ya, bisa benda ya. Nah kalau yang pertama itu meminta bantuan, kalau yang kedua ini meminta benda atau memberi sesuatu ya, bisa benda ya. You can say, may I have this? Ya, bolehkah saya memiliki ini? Atau kalau sering kita bilang itu, ini buatku ya. Nah itu, can I have one? Ya, bisakah saya memintanya satu ya.
And then the word please is used to soften ya a request or order. Ya, jadi itu please itu ya tolong ya, digunakan untuk meminta ya. Jadi mengucapkan kata please ya, meminta bantuan atau meminta sesuatu. Nah, untuk penugasan ya, di exercises ya, on page 5 and 6 sebenarnya latihan soalnya itu di tas 4 ya dan tas 6 ya, tas 6 di halaman 6, tas 4 di halaman 5. But before you answer these questions, you must read the dialogue. Ya, jadi sebelum menjawab soal ya, anak-anak harus membaca dialognya dulu, membaca dan memahami isi dialognya. Ya. Dan jawabannya itu menggunakan jawaban panjang ya, seperti yang sudah Miss pernah ajarkan di kelas 5. Ya, jawaban yang berparagraf, berteks atau berdialog ya. For example, number 1, who wants to borrow a book? Ya, jadi tidak hanya menjawab satu kata ya, jadi harus menjawab jawaban panjang ya. Masih ingat ya itu ya, seperti halnya kita ditanya di mana rumahmu ya, jawab dengan sopan, rumah saya di Kenten misal. Jangan langsung menjawab Kenten, nah itu agak kurang sopan dan kurang baik ya. Jadi untuk jawaban yang di sini ya harus menggunakan jawaban panjang ya, minimal ya 1 paragraf. Nanti kalau jawabannya pendek hanya 1 kata ya, nilainya dikurangi ya, karena kita harus membiasakan menulis jawaban memang sesuai yang diminta ya. Kecuali kalau isian bisa 1 atau 2 huruf. Tetapi kalau teks dialog ya itu menggunakan jawaban panjang ya. Tas 3 di situ hanya membaca dan memahami dialog. Tas 5 juga membaca dan memahami dialog. Nah, untuk penugasannya itu ada 10 soal ya di tas 4 ya, on tas 4 and tas 6 ya. Di halaman 5 dan 6 ada 10 soal. Ya, harus dibaca dulu dialognya sebelum menjawab soal. Nah, setelah menulis ya, ditulis dulu di LKS ya jawabannya. Nah, setelah menulis di LKS ya, baru anak-anak menyalin jawaban di Google Form. Nanti Miss kirim linknya ya. Nanti Miss kirim linknya, baru dipindah jawabannya ke Google Form. Jadi LKS-nya tidak perlu difotokan ya, hanya mengisi Google Form aja. Tetapi ingat ya, harus diisi dulu LKS-nya. Ya, harus diisi dulu LKS-nya baru jawabannya dipindah. Ya, takutnya nanti lupa ya tadi jawab apa. Terus juga biar anak-anak menulis ya, membiasakan menulis dalam bentuk bahasa Inggris. Oke, cukup ya, just enough for today. Thank you very much for your attention. Stay safe, keep healthy, and do your best.